dalam segala sesuatu maka kita harus berusaha untuk melihat apa-apa dari firman Tuhan. Amin. Apa saja dalam hidup ini kita lihat dari firman Tuhan. Nah, termasuk doa. Saudara, kekristenan itu beda dengan semua agama yang ada di dunia ini. Contohnya puasa. Semua agama di dunia itu berpuasa. Cuma satu tujuannya, supaya Tuhannya kasihan. Lalu Tuhan, ya daripada anak itu mati dah lah, turut aja lah. Nah, itu agama-agama. Menyiksa diri supaya dapat pahala. Tapi kalau kita tidak, puasa kita itu seperti puasanya Musa. Justru Musa itu begitu intim dengan Tuhan, asik bersekutu dengan Bapa di surga, sampai dia tidak sempat makan, gak sempat minum, gak sempat mandi, gak sempat tidur, gak sempat apa-apa. Nah, itu puasa kita. Nah, begitu pula berdoa. Doa bagi semua agama di dunia itu intinya cuma lapor. Lapor terus minta. Tuhan begini, terus Tuhan minta ini Tuhan. Bahkan tidak sedikit cara konsep doa yang salah sehingga kita memerintah Tuhan. Saudara, tidak salah berdoa Tuhan tolong, itu nggak salah. Tetapi kalau kita terus berkata Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan orang itu, Tuhan selamatkan orang itu jadi salah. Nah, salahnya di mana? Ini yang kita mau pelajari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Doa itu seperti apa? Anak kita misalnya, Tuhan, kita doakan anak saudara kita, jangan kena narkoba Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus. Tidak salah, memang kita punya kuasa. Tapi doa-doa kita yang tanpa tindakan, maka doa itu cuma sekedar melontarkan kata-kata ke udara. Dan lebih bahaya lagi, kita cuma merintah Tuhan. Nah, selesai doa, terus pergi makan, misalnya gitu. Terus kita pergi kemana? Harapannya, ya kita tunggu Tuhan kerja apa nanti itu. Itu konsep doa yang salah. Nah, doa yang benar itu bagaimana? Ada beberapa contoh doa di dalam Alkitab. Jelas nggak bisa semuanya kita bahas malam hari ini, pasti akan terlalu lama. Kita buka konsep doa Daud. 2 Samuel pasal yang ke-5. Ini doanya Daud. Penting sekali kita ngalami doa seperti ini. 2 Samuel pasal 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin, pihak musuh mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Baru saja Daud dilantik jadi raja atas seluruh Israel. Musuh dengar. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Berarti ada masalah tuh, diserang musuh. Ya sama dalam kehidupan kita, kehidupan teman kita, saudara kita. Diserang musuh, yaitu penyakit, yaitu masalah utang piutang, atau masalah apa saja. Betul kita berdoa, tidak salah. Tetapi Daud mendengar hal itu, jadi bocor. Rencana musuh itu bocor. Tadinya mereka menyerang diam-diam, ternyata Daudnya tahu. Begitu Daud dengar akan dikerjakan oleh semua orang-orang Filistin, saudara lihat caranya ini. Ayat 18. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, ayo kita pikir gini. Secara logika, kalau sebuah negara diserang musuh, lalu presidennya atau rajanya itu harus buat apa? Rapat. Betul. Kumpulkan penasihat-penasihat. Kita mau bikin apa ini? Musuh sedekat. Terus dikatakan lagi, ketika orang Filistin itu datang dan memencar dari Refaim, sudah dekat. Sudah buat gerakan, apa itu serangan yang mereka buat. Ayat 19. Bertanyalah Daud, bukan berdoalah Daud. Garis bawahi, bukan berdoalah Daud. Nah, padahal kalau kita baca isi pertanyaannya, sebetulnya dia sedang berdoa atau tidak? Berdoa. Dia berdoa, dia ngomong kok pada Bapa di surga. Tapi motivasinya atau caranya itu yang penting. Maaf, biasanya kalau kita sudah punya masalah, terus bertanya, Tuhan tolong Tuhan, kok gak mati aku nanti? Ada berdoa seperti itu. Sebenarnya itu doa yang salah.
Daud tanya. Nah pertanyaannya konyol lagi. Coba baca, dia tanya apa pada Bapa di surga. Nah, coba dengarkan lagi. Kalau Daud misalnya dia itu presiden, kalau kumpul presiden negara lain, terus dia cerita, kalian tahu nggak waktu negara kami diserang? Aku ini tanya, maju atau tidak? Kira-kira raja-raja lain presidennya jawab apa ini? Goblok kamu itu. Belum negara diserang pakai tanya, ya maju. Benar nggak? Lu ngapain tanya-tanya lagi? Saudara, apa yang kita temukan dalam konsep ini? Catat sebuah kebenaran. Sudah waktunya gereja nggak cuma berdoa, teriak, minta tolong, menyuruh Tuhan, perintah Tuhan. Catat kata ini. Sudah waktunya kita belajar diskusi dengan Bapa di surga. Katakan amin. Diskusi. Daud diskusi. Tanya, maju atau tidak? Luar biasa jalan Tuhan. Tanggal 17 itu Desember yang lalu ya. 17. Iya, 17 itu hari Jumat. Tanggal 21 hari Minggu malam kami itu harus bersebelas berangkat ke Australia. Sebab tanggal 24 itu kami ada pelayanan Natal gabungan gereja-gereja di Sydney. 17 itu sudah di Kalimantan Timur, di daerah pedalaman. Tiba-tiba dapat kabar yang mengagetkan. Dari 11 orang ini 8 visa ditolak. Nah 8 ini namanya ban semua. Nah saya nggak bisa nge-ban. Nama sudah dimasukkan. Wah bagaimana, saya sudah punya visa. Nah saya nggak bisa apa-apa karena saya di kampung. Saya memang panik. Terus gimana ini? Hari itu Jumat. Nah, mereka paling lambat berangkat harus hari Selasa. Tanggal 21, 20, 23. Supaya sampainya 24. Nah, ngurus visa Australia itu minimal 3 hari kerja. Nah, kalau itu Jumat, Senin harus masuk. Kalau Senin masuk, Kamis itu harus keluar. Nah, Kamisnya Natal. Ya pasti libur. Bayangkan itu. Tiket sudah dibeli. Tiketnya dapat tiket murah. Nggak dipakai angus. Walaupun murah, masih $700 lebih satu orang. Bisa bayangkan itu, secara logika gimana? Udah, saya masih di kampung, saya masih ada pelayanan. Saya berkata, tunggu. Memang nggak mungkin. Karena kantor sudah tutup jam 2. Terus saya tanya, Papa, mesti buat apa ini? Kalau begini nih, bagaimana? Paling jelek ya nggak bisa berangkat mereka. Ya rugi. Saya mau diapakan lagi? Gitu. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya untuk kontak seseorang. Saya kenal orang ini, tapi saya itu nggak pernah telepon. Ya kalau ke Sydney, saya sering juga ketemu dia kalau di gereja. Nah Roh Kudus kirakan saya telepon orang itu, tapi secara logika saudara saya itu nggak sungkan dong, nggak pernah telepon, nggak pernah apa. Terus karena Roh Kudus gerakan, ya udah saya telepon. Nah padahal orang ini nggak ada urusan apa-apa dengan kedutaan Australia, nggak ada begitu. Begitu saya telepon, saya ceritakan, saya tuh punya masalah ini. Oh gampang. Gampang gimana maksudnya? Kan saya tanya. Saya punya kenalan di kedutaan Australia, di Jakarta. Tapi saya tuh nggak tahu. Ada tapinya ini loh. Orangnya masih di situ atau tidak? Siapa namanya? Nah terus dia tulis. Nah itu kan hari Jumat. Suatu terpantau, nggak bisa dihubungi. Terus saya telepon yang ngurus visa. Namanya Bu Esther. Bu Esther coba cari orang ini. Dia sih nggak ada harapan. Aduh Pak Daniel, sudah nggak mungkin. Tinggal Senin. Nggak mungkin Senin paspor masuk lagi. Saya mesti urus data-data lagi semuanya. Saya bilang sudahlah coba saja. Kalau terus dicoba nggak bisa nggak apa-apa. Nah nggak tahu bagaimana Minggu sore dengarkan ini. Atau Bu Esther itu bisa ketemu orang kedutaan. Padahal nggak janjian. Nah waktu ketemu hari Minggu, terus dia tanya, apakah orang ini tuh masih ada? Oh masih. Loh, kok kamu bisa kenal? Orang ini memang menentukan untuk orang Indonesia dapat visa atau tidak. Langsung Bu Esther telepon saya. Loh Pak, dia ternyata orang masih kerja. Tapi nggak tahu loh, besok harus tunggu waktunya itu. Saudara saya bilang,
Cobalah masukkan saja.